Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12 pertemuan yang kedua kita mulai dari kedudukan bidang. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari ada kedudukan titik, dan titik ada 3, kemudian ada kedudukan garis. Kedudukan yang ketiga adalah kedudukan bidang. Kedudukan bidang hanya satu, jadi kedudukan bidang terhadap bidang lain. Diperhatikan di sini ada bidang, kemudian ada bidang alfa, kemudian bidang beta juga di sini. Kalau bidang alfa di sini kemudian bidang beta juga ada di sini, maka dua bidang itu dikatakan saling berimpit. Syarat dua bidang saling berimpit apabila atau jika semua titik saling berimpit. Kenapa saling berimpit? Ya, karena bidangnya menempelnya di keseluruhan titik. Yang kedua, kalau misalnya di sini ada bidang alfa, kemudian di sini ada di bidang beta. Nah, bidang alfa ini dikatakan sejajar dengan bidang beta. Syaratnya apa? Dikatakan dua bidang itu saling sejajar apabila atau jika tidak mempunyai garis potong atau garis persekutuan. Ini syarat dua bidang saling sejajar karena ini tidak punya titik potong apalagi garis potong. Yang kedua, di sini ada bidang alfa, bidang beta. Bidang alfa ini dikatakan menembus atau memotong bidang beta. Kenapa dikatakan memotong atau menembus bidang beta? Karena bidang alfa dan bidang beta ini mempunyai garis persekutuan. Jadi dua bidang itu dikatakan saling berpotongan apabila kedua bidang mempunyai garis potong atau garis persekutuan. Contoh sekarang, tersedia atau diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukan sisi-sisi yang memotong B, C, G, F. Diperhatikan, bidang B, C, G, F ada di sini. B, C, G, F. Nah, sisi yang memotong B, C, G, F apa saja? Nah, kita perhatikan, berarti A, B, F, E. Apalagi B, C, D, A. Kemudian bisa D, C, G, H. Kemudian karena tadi B, C, G, F berarti yang atas belum. E, F, G, H. Sebutkan sisi-sisi yang memotong E, F, G, H. Yang memotong F, G, H berarti ada di bawah A, B, F, E. Kemudian B, C, G, F. Kemudian D, C, G, H. Kemudian yang terakhir ini A, D, H, E. Pertanyaan yang ketiga, sisi yang sejajar A, B, C, D. Syarat sejajar tadi apa? Tidak mempunyai garis persekutuan atau garis potong. Karena A, B, C, D ada di sini, maka yang sejajar adalah bidang E, F, G, H. Kemudian sisi yang sejajar ADHE, dilihat ADHE. Syarat sejajar tadi tidak mempunyai garis persekutuan atau garis potong. Berarti jawabannya B, C, G, F. Masuk ke materi inti. Kalau di A kita mempelajari tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Sekarang poin B kita menghitung jarak dalam ruang. Jarak dalam ruang nanti ada 6. Yang pertama jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik. Pengertian jarak dulu. Jarak adalah apa? Jarak adalah panjang garis hubung atau lintasan terpendek yang menghubungkan kedua objek. Jadi kalau kita ditanya jarak, ya kita menghitungnya yang terpendek. Kita masuk ke jarak antara dua titik. Misalnya di sini ada titik A, kemudian ada titik B. Untuk menghitung jarak antara dua titik ini atau titik A dan B di sini, ya kita tinggal menghubungkan kedua garis. Padahal kan untuk menghubungkan A dan B tidak langsung seperti ini. Tapi yang namanya jarak adalah kita mengambil yang terdekat. Jadi boleh sebenarnya kita menentukan AP kan boleh ke sini. Karena yang terpendek tinggal ini dihubungkan lah. Itulah yang disebut jarak antara dua titik. Contoh di sini adalah titik A dan titik B. Contoh yang pertama, diketahui kubus A, B, C, D, F, G, H dengan panjang rusuk 4 cm. Pertanyaan yang pertama, tentukan titik C dan G. Titik C dan G, C dan G. Jarak C dan G.
Karena C dan G ini mewakili titik dalam kubus, maka jaraknya diwakili oleh garis CG. Panjang CG berapa? Karena rusuk kubusnya diketahui 4, maka panjang garis CG adalah 4 cm. Kemudian yang B, tentukan jarak antara titik A dan C. A dan C. Untuk menghitung jarak antara titik A dan C, kita perhatikan segitiga A, B, C, siku-siku di titik B. A, B, C, siku-siku di B. Berapa panjang AB? 4 cm. Berapa panjang BC? 4 cm. Nah, untuk menentukan AC kita memakai teorema Pythagoras. Kalau diketahui dua sisi diketahui sisi miring, maka untuk memperoleh AC adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Panjang AB tadi 4 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar 16 tambah 16 sama dengan akar 32. Akar 32 kalau diakar 16 kali 2 menjadi 4 akar 2. Jadi panjang AC sama dengan 4 akar 2 cm lah. AC disebut di sini disebut sebagai diagonal sisi. Diagonal sisi apa saja? Diagonal sisi ya bisa AC, BD, kemudian AH, DE. Itu contoh-contoh diagonal sisi. Selanjutnya pertanyaan yang ke-3. Tentukan jarak titik A dan G. Titik A dan G ya diwakili oleh garis AG. Menentukan AG bisa melalui segitiga A, C, G. Siku-siku di mana? Siku-siku di titik C. Panjang CG berapa? Karena CG adalah rusuk kubus tadi rusuknya. Karena AC tadi diagonal sisi sudah kita cari, panjangnya adalah 4 akar 2 cm. Untuk menentukan panjang AG memakai teorema Pythagoras, berarti AG sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan 4 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 32 ditambah 16 sama dengan akar 48 sama dengan akar 16 kali 3 kalau diakar 4 akar 3 cm lah. AG di sini disebut diagonal ruang. Diagonal ruang kubus. Nah, di sini bisa AG, kemudian bisa HB, bisa EC, bisa DF, itu diagonal ruang. Apabila diketahui panjang rusuknya A misalnya, kita bisa boleh menentukan langsung diagonal ruangnya adalah A akar 3. Jadi panjang rusuk dikali dengan akar 3. Itu untuk menentukan diagonal ruang. Sekarang pertanyaan yang D. Tentukan jarak titik F dan O. Sementara O-nya adalah titik tengah BC. O-nya ada di sini. Lah, FO, kita memakai segitiga apa? Memakai segitiga FBO. Siku-siku di B. Berapa panjang FB? Karena rusuk maka 4. Berapa panjang PO? Karena BO setengahnya BC, maka di sini 2 cm. Maka untuk menentukan FO sama dengan akar FB kuadrat ditambah BO kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. 16 tambah 4. Di sini menjadi 4 kali 5 berarti 2 akar 5 cm. Lanjut pertanyaan yang E. Titik B ke P jika P-nya adalah titik pusat EFGH. Kalau ini kita hubungkan, maka P-nya ada di sini. Jarak B ke P melalui segitiga apa? Segitiga BFP. Siku-siku di titik F. Di sini. Ini tadi BFP siku-siku di F. BF panjangnya berapa? Karena rusuk maka 4. FP karena setengahnya FH, karena diagonal sisinya tadi 4 akar 2, maka di sini 2 akar 2 cm. Maka untuk menentukan jarak titik B ke P diwakili garis BP diperoleh dari BF kuadrat ditambah FP kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat sama dengan akar 16 tambah 8 sama dengan akar
24. Hasilnya 2 akar 6 cm. Kita lanjut pertanyaan nomor 2. Kalau tadi diketahui kubus, sekarang diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang rusuk alas 6. Rusuk alas itu yang ini. Jadi yang dengan rusuk alas ya A, B, B, C, C, D, dan D, A. Rusuk tegak yang mana? TA, TB. Misalnya kita taruh di sini. Di sini 6 akar 2. Itu rusuk tegak. Pertanyaan yang pertama, jarak antara titik A dan C. A dan C berarti diwakili garis AC. Segitiganya apa? A, B, C. Siku-siku di titik B. Berarti di sini AB-nya 6 cm, di sini 6 cm. Untuk menentukan AC memakai teorema Pythagoras. AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 36 tambah 36 sama dengan akar 72 sama dengan 6 akar 2 cm. Lanjut pertanyaan yang B. Segitiga ini TB. Jadi jarak titik T dan M jika M adalah titik tengah BC. M-nya ada di sini. Berarti kita melalui segitiga TBC. M-nya ada di tengah-tengah. Karena panjang TB dan TC sama, maka ini tinggal ini segitiganya di tengah ini adalah segitiga siku-siku di M. Jadi kita bisa memakai segitiga TMB siku-siku di M, bisa memakai TMC siku-siku di M. Misalnya kita pakai yang TMC, maka untuk menentukan jarak T dan M memakai garis TM. Nah, menentukan TM kita memakai segitiga TCM, memakai teorema Pythagoras berarti TC kuadrat dikurangi CM kuadrat. TC-nya tadi rusuk tegaknya di sini 6 akar 2. BC-nya karena alasnya 6, maka MC-nya di sini 3 cm. Berarti ini 6 akar 2 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 72 dikurangi 9 berapa? 63. Sama dengan 63 berarti 9 kali 7 sama dengan 3 akar 7 cm. Pertanyaan yang C. Jarak titik dan N jika N adalah titik pusat bidang alas ABCD. Nah, diperhatikan. Ini T-nya, kemudian N-nya adalah pusat bidang alas ABCD. TN. Nah, TN ini kita bisa memakai segitiga TDB, bisa memakai segitiga TAC. Nah, kita di sini pakai segitiga TAC. N-nya ada di tengah-tengah. Tadi TA atau TC panjangnya 6 akar 2 karena rusuk tegak. Kemudian CN karena setengahnya AC tadi sudah kita cari di sini 3 akar 2 cm. Maka untuk menentukan jarak T dan N diwakili garis TN akar TC kuadrat dikurangi CN kuadrat akar 6 akar 2 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat sama dengan akar 36 kali 2 9 kali 2 72 kurangi 18 sama dengan akar 54 9 kali 6 sama dengan 3 akar 6 cm. Demikian penjelasan saya untuk contoh yang sudah saya bagikan. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.